Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari dan melanjutkan tentang pembahasan kita terkait listrik statis, di mana pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang penerapan dari eh, pembahasan listrik statis yang sebelumnya sudah kita lakukan dari mulai hukum Coulomb sampai dengan hukum Gauss ya. Namun pada hari ini sebelum memasuki tataran penerapan ya, ada satu hal yang harus dipahami terkait eh, pengaplikasian listrik statis dalam suatu produk yaitu kapasitor ya. Nah, di mana kapasitor itu sendiri dibuat dari konsep medan ya, medan di sekitar bidang bermuatan pada plat sejajar. Nah, katakanlah pada gambar ini ya, kita menyajikan suatu buah plat sejajar, yaitu plat 1 yang kita beri warna merah sebagai kita anggap sebagai plat yang bermuatan positif. Kemudian yang kedua adalah plat biru. Plat biru ini sebagai plat yang bermuatan negatif. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana kondisi medan listrik yang terjadi di antara dua buah plat sini. Yang pertama adalah sebelah kiri layar ini menunjukkan bahwa di sini antara plat 1 dengan plat 2, plat merah dengan plat biru, itu menunjukkan bahwa arah medannya saling menjauhi, di mana medan untuk plat merah ini ke arah kiri, sedangkan plat biru arahnya ke arah kanan ya. Maka nilainya akan menjadi 0 karena dia vektornya berlawanan. Sama halnya dengan yang sebelah kanan, di mana sebelah kanan ini plat yang warna biru arah medannya ke kiri, dan plat berwarna merah arah medannya ke kanan, maka nilainya juga dia akan saling meniadakan ya. Ini adalah plat atau arah medan ya, medan di antara dua plat tersebut. Sedangkan pada daerah di antara dua buah plat ya, di antara dua buah plat, arah medan ya, arah medan yang ditunjukkan melalui garis-garis berwarna hijau ini menunjukkan arah yang searah ya, dari positif ke negatif ya. Arahnya seperti ini. Ini patokan penggambaran arah ini adalah flux gaya listrik dari sebuah medan ya. Sudah jelas di pertemuan sebelumnya juga sudah kita bahas tentang benda bermuatan positif arahnya kemana, kemudian benda bermuatan negatif arahnya kemana ya. Kalau negatif berarti dia arah garis gayanya masuk ke dalam ya, sedangkan muatan positif maka arah gayanya adalah keluar atau menjauhi. Nah, di sini kembali lagi ke gambar bahwa di dalam dua plat ini ya, yang kita kaji berarti hanya yang berada di dalam atau di antara dua plat ini ya, karena nilainya sini 0, kemudian yang sebelah sini juga 0, sehingga yang kita kaji cukup yang berada di antara dua buah plat. Nah, sekarang kita coba lihat ya, luasannya ya, luasannya di dalam plat ini ya. Maka integral Gauss ya, integral Gauss E dikali dA sama dengan Q epsilon 0. Ini adalah rumus dasar dari hukum Gauss. Sedangkan ini adalah rapat muatan untuk sebuah bidang luasan, karena dia tandanya di sini A. Nah, sebelumnya kita juga sudah kaji. Kalau rapat muatan volume berarti dia Q per V. Kalau rapat muatan panjang maka Q per ini simbolnya menjadi lambda Q per L. Kalau volume berarti menjadi rho sama dengan Q per V kan.
Itu rumus yang sebelumnya sudah kita kerjakan ya, atau sebelumnya sudah kita pernah jelaskan. Lalu kita turunkan ya, kita turunkan di sini nilai E ya, nilai integral Gauss ya. E dikali A ya, atau A kali E tidak apa-apa ya. Jadi DA ini yang diintegralkan sehingga dia menjadi A. Sementara E-nya tetap. E-nya tetap, DA diintegralkan menjadi A. DX diintegral menjadi E kan gitu ya. Nah, maka dituliskan kemudian Q per epsilon 0. Nah, maka Q ini kita rubah nilainya menjadi sigma dikali A. Ini adalah simbol sigma kecil ya. Sigma dikali A. Kan? Q sama dengan sigma dikali A. Ini ketika dirubah kan ya. Per epsilon 0. Kemudian karena sama-sama A, maka A-nya kita bisa hilangkan. Bisa kita coret sehingga nilai E sama dengan sigma per epsilon 0 atau permitivitas udaranya, di mana sigma itu muatan persatuan luas. Nah, pengaplikasian ini muatan sejajar ini sebenarnya diterapkan pada konsep plat atau pada konsep kapasitor ya, yang disebut dengan istilah kapasitor keping sejajar, di mana kita bisa turunkan persamaan ini ya. Persamaan ini kita turunkan menjadi kapasitor keping sejajar. Persamaan umumnya adalah C sama dengan Q per VAP ya. Kapasitansi sama dengan muatan dibagi dengan tegangan ya, tegangan antara dua buah plat tersebut. Setelah kita dapatkan rumusan dari karena VAP tegangan ya, ini artinya tegangan pada, ini kan plat ya, plat jajar, tegangan antara titik A terhadap B yang di dalamnya terdapat sebuah medan listrik E ya, dengan panjang dl ya. Sehingga VAB ini menjadi E dikali D atau E dikalikan panjang ini L ya. dl ya, D panjangnya atau jarak ya, jarak antara A terhadap B. E-nya tidak diintegralkan ya, tapi yang diintegralkan adalah panjangnya. Ya, panjangnya, karena ini yang berupa vektor adalah panjang. Maka tegangan VAB menjadi E kali D. Sedangkan tadi kita dapat bahwa nilai E itu adalah sigma per epsilon 0. Ya, sigma per epsilon 0. Dengan nilai sigma, ya, sigma tadi apa? Sigma sama dengan Q per A kan? Di pembahasan sebelumnya. Sigma itu adalah Q per A. Maka ketika sigma kita masukkan lagi ke dalamnya menjadi E sama dengan Q per epsilon 0 dikali A. Sehingga tegangan VAB ini menjadi Q muatan dibagi epsilon 0 kali A ya, dikali dengan D. Q per epsilon 0 kali A dikali dengan D jarak. D ini adalah jarak antara dua plat sejajar ini, sedangkan epsilon 0 adalah nilai permitivitasnya 8,85 kali 10 pangkat ini 12 farad per meter. Sedangkan Q adalah muatan dan VAB adalah tegangan di antara dua plat. Nah, berdasarkan rumus umum dari kapasitansi C sama dengan Q per V, C sama dengan Q per VAB, maka kita bisa memasukkan nilai dari VAB itu sendiri apa. Maka C sama dengan Q per. Nah, ini dimasukkan ke dalam VAB. Q kali D per epsilon 0. Maka nilai kapasitansi ini ya, nilai kapasitansi ini menjadi C sama dengan epsilon 0 A per D. Jadi ini adalah rumus umum kapasitansi atau nilai kapasitansi kapasitor yang berbentuk plat sejajar. Nah, selanjutnya nanti kita akan kaji apa peran dari
dielektrikum atau sekat. Nah, bagaimana jadinya jika di antara dua plat ini kita berikan semacam isolator. Nah, nanti akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Nah, setelah tahu konsep ini, kita coba selesaikan latihan ini. Nah, hitung berapa nilai kapasitansi pasangan plat yang ukurannya 0,1 meter dikali 0,1 meter dan dipisahkan sejauh 5 mm oleh lapisan udara. Nah, di sini kita asumsikan lapisan udara itu sebagai dielektrikum yang nilainya hanya 1. Maka kita bisa abaikan lapisan udara ini. Nah, sekarang Anda silakan menghitung berapa nilai kapasitansi dari plat yang berukuran tersebut. Kemudian nanti jawabannya silakan di-upload di Sepada. Oke, terima kasih. Ini latihan pertama ya.